Swastiastu, selamat siang adik-adik. Selamat siang, Ibu. Baru 76 adik ya. Kan ada jam 1. Silakan siapa mau presentasi? Izin Ibu, presentasi Ibu. Ya, siapa? Yunita. Yunita dari kelas 3M, ya. Jadi screenshot tadi kamu hubungin. Untuk hostnya saya belum bisa membagikan layar. Sudah. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kali ini akan membahas mengenai integral lipat atas bukan persegi panjang. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari materi mengenai integral lipat atas persegi panjang. Nah, bagaimana misalkan kita mempunyai daerah S yang bukan persegi panjang seperti ini. Nah, terus bagaimana kita menghitung integral lipat 2 atas untuk fungsi f x y dA. Nah, untuk menghitungnya dengan cara kita membuat persegi panjang R yang melingkupi daerah S yang dapat kita lihat pada gambar 1 ini. Nah, di mana daerah persegi panjang ini sisi-sisinya sejajar dengan sumbu koordinat, yaitu sisi ini sejajar dengan sumbu X dan sisi ini sejajar dengan sumbu Y. Kemudian kita definisikan sebuah fungsi baru, yaitu f besar X, Y yang kita definisikan nilainya sama dengan f X, Y untuk titik X, Y itu di dalam daerah S.
dan 0 bernilai 0 untuk X, Y di luar daerah S. Nah, sehingga kita bisa menghitung integral dari integral lipat 2 atas R F besar X, Y dA sehingga kita bisa menghitung integral lipat 2 atas R F besar X, Y dA. Nah, perhatikan bahwa persegi panjang R ini merupakan gabungan dari S union S komplement. Nah, sehingga kita bisa menggunakan sifat linier dari integral, yaitu sifat penjumlahan. Jadi, untuk menghitung integral lipat 2 atas persegi panjang R ini, kita bisa tulis sebagai penjumlahan dari integral lipat 2 atas S F besar X, Y dA ditambah integral lipat 2 S atas S komplement F besar X, Y dA. Nah, karena kita definisikan nilai fungsi F besar ini bernilai F kecil untuk titik X, Y di dalam S dan bernilai 0 untuk titik di luar S, maka ini itu sama dengan 0. Sehingga sama dengan integral lipat 2 atas S F besar X, Y dA ditambah 0, atau kita tidak usah menuliskan 0 ini. Nah, dengan pendefinisian fungsi F besar X, Y, kita bisa simpulkan bahwa fungsi F kecil kita dapat integral atas daerah S jika dapat diintegralkan atas daerah persegi panjang R dengan nilainya itu sama, yaitu integral lipat 2 atas S F X, Y dA sama dengan integral lipat 2 atas R F X, Y dA. Nah, karena kita mendefinisikan fungsi di luar S itu bernilai 0, kita sebelumnya mendefinisikan fungsi F X, Y itu di luar S itu bernilai 0. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk menghitung integral lipat 2 atas daerah S yang mempunyai tipe khusus itu disebut sebagai daerah Y sederhana dan X sederhana. Nah, untuk daerah Y sederhana itu merupakan suatu himpunan S adalah Y sederhana jika terdapat fungsi kontinu F1 dan F2 pada selang tertutup A, B, sedemikian sehingga S himpunan dengan pasangan terurut X, Y, di mana Y itu terletak di antara F1X dan sampai F2X, dan X itu terletak di antara A sampai B. Jika kita gambarkan, daerah S ini merupakan himpunan Y sederhana pada bidang X, Y.
maka kita pertama akan mempunyai kurva yaitu Y sama dengan F1X, dan juga kita akan mempunyai kurva Y sama dengan F2X. Dan X itu bergerak dari A sampai B. Nah, ini merupakan daerah Y sederhana. Perhatikan bahwa himpunan Y sederhana itu bisa dikatakan sebagai himpunan yang dibatasi di atas dan bawah oleh dua kurva. Ini kurvanya. Di bawah itu dibatasi dengan Y sama dengan F1X, dan di atas itu dibatasi dengan Y sama dengan F2X. Kemudian Yulitasari, Pak, kalau begitu jangan begini partisinya, buat partisinya berdiri sehingga temannya jelas. Dari F2 ke F1 lurus turun, kan diambil 1. Nah, ini dari gambar ini udah kamu turun, tarik garis lurus ke bawah sampai F1, ya. Lagi 1, ya. Kalau tadi di arsil itu kan bingung mana itu luasannya. Baik, kemudian dibatasi oleh kiri dan kanannya oleh garis yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Perhatikan bahwa daerah Y sederhana ini kita gambarkan garis sejajar ini. Maka garis ini selalu dimulai dari kurva Y sama dengan F1X dan diakhiri pada kurva Y sama dengan F2X. Sehingga kita dapat menghitung integral lipat 2 atas Y yang merupakan Y sederhana. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mencari integral lipat 2 tersebut, kita lingkupi S ini dengan persegi panjang yang kita simbolkan dengan kotak. Persegi panjang ini kita bisa simbolkan dengan kotak yang disebut sebagai daerah R, di mana di bawah itu dimulai dari
eh, Y sama dengan C, dan di atas itu Y sama dengan D. Maka kita dapat mencari integral lipat 2 atas S, F, X, Y, dA dengan mendefinisikan nilai fungsi F, X, Y itu bernilai 0 untuk titik X, Y di luar S. Tetapi masih dalam daerah R. Sehingga kita akan mempunyai integral lipat 2 atas S F X, Y dA ini sama dengan integral lipat 2 atas R F X, Y dA. Seperti yang telah jelaskan sebelumnya, kita bisa tuliskan integral lipat atas persegi panjang R ini sebagai integral berulang. Yang dalam hal ini dapat dituliskan sebagai integral berulang dari F X, Y dy dx dengan y dibatasi dari C sampai D dan X dibatasi dari A sampai B. Nah, perhatikan bahwa bagian dalam ini integral terhadap Y. Sehingga Y itu bergerak dari C sampai D. Nah, lihat pada garis ini. Pertama, kita akan bergerak dari C sampai F1X, di mana daerah ini itu bernilai fungsi ini itu bernilai 0, maka integralnya itu juga sama dengan 0. Kemudian dilanjutkan dari F1X sampai F2X yang dapat kita tuliskan sebagai ini, yaitu integral Fx y dy dengan batas y F1x sampai F2x. Kemudian dilanjutkan dengan daerah yang ini, itu merupakan yang bergerak dari F2x sampai D. Nah, ini karena berada di luar daerah S, itu maka bernilai 0 juga. Sehingga dalam hal ini integral F pada S itu dapat dihitung sebagai integral lipat 2 atas S F X, Y dA sama dengan integral lipat 2 dari F X, Y dy dx dengan batas Y itu sama dengan yaitu dari F1X sampai F2X, dan batas X itu dari A, B. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya, saya persilakan.
Baik, karena tidak ada yang bertanya, materi akan dilanjutkan oleh kelompok lain. Izin presentasi, Bu. Ya, silakan. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Barana dengan NIM Akhir 259 dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Jadi saya ingin melanjutkan materi dari teman saya tadi. Tadi sudah dijelaskan tadi terkait bagaimana tipe pertama yaitu daerah Y sederhana untuk menentukan integral lipat atas daerah yang bukan persegi panjang. Jadi kemarin kan sudah kita belajar tentang bagaimana menentukan integral yang lipat atas daerahnya persegi panjang. Artinya kita mencari volume suatu benda itu di mana daerahnya itu dia berbentuk persegi panjang seperti pada layar. Tetapi di sini bagaimana kita caranya menghitung apabila suatu benda itu dia daerahnya bukan persegi panjang. Di sini ada gambar A dan juga gambar B. Itu terlihat bahwa bukan persegi panjang. Nah, kemudian bagaimana caranya itu sudah dijelaskan secara konsep itu mengenai bagaimana kok bisa mendapatkan rumus seperti ini, yaitu ini merupakan rumus integral untuk mencari volume atau integral lipat atas bukan persegi panjang tetapi daerah Y sederhana. Nah, sini saya ingin menambahkan sedikit ciri-ciri dari Y sederhana ini. Kita perlu perhatikan yang pertama bahwa di sini disebut Y sederhana apabila S itu dapat ditulis sebagai S sama dengan hitungan pasangan terurut S, Y, di mana Y ini ada di antara U1X, ini merupakan fungsi, dan U2X, dan X ada di antara interval A sampai dengan B. Jadi di sini perhatikan ciri-cirinya, kalau dia daerah Y sederhana berarti daerah itu dibatasi, atas dan bawahnya itu dibatasi oleh kurva Y. Misalnya di sini kita misalkan kurvanya U1X, dan di sini misalnya kurvanya itu adalah U2X. Nah, ini dibatasi. Nah, ini daerah yang kita cari luasnya disebut dengan S. Nah, kenapa kita bisa mendapatkan rumus ini? Tadi Dialumika sudah menjelaskan tadi, untuk mencari luas ini, karena ini bukan persegi panjang, kita lingkupi terlebih dahulu bentuk ini menjadi persegi panjang. Sehingga kita akan dapatkan daerah di luar S dan juga daerah yang ada di dalam S. Jadi di akhir didapatkan rumus seperti ini, yaitu mencari integral lipat atas yang daerah bukan persegi panjang. Nah, lantas bagaimana kita mencari contoh soalnya seperti apa? Nah, di sini saya menyediakan contoh soal. Nah, contohnya seperti berikut. Hitung integral lipat atas daerah S, X, Y, dA apabila S adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1. Nah, di sini untuk kita menghitung integral lipat ini, tentu kita seharusnya, idealnya kita harus menggambar terlebih dahulu grafiknya. Kenapa kita menggambar terlebih dahulu? Karena kita perlu tahu bentuk gambarnya seperti apa agar kita bisa mencari partisi, mengambil partisinya. Ini yang warna merah ini merupakan partisi. Apakah kita menggunakan Y sederhana? Karena menggambar S sederhana, S-nya adalah S-nya, menggambar daerah S. Yang menggambar daerah S-nya masuk yang di sini yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1. Nah, di sini pada slide ini sudah saya gambarkan menggunakan GeoGebra itu. Gambarnya Y X kuadrat kita tahu adalah parabola. Di sini yang daerah ini yang melengkung ke atas ini merupakan parabola. Kemudian untuk Y sama 1 itu daerah yang horizontal. Nah, jadi kita sudah melihat bentuk daerahnya itu seperti ini. Nah, kemudian langkah kedua itu kita mengambil partisi. Partisinya misalnya karena di sini kita bahas Y sederhana, misalnya di sini kita ambil yang vertikal. Di sini yang warna merah ini vertikal. Kita ambil partisi yang warna merah ini. Nah, perhatikan di sini partisinya itu ternyata kalau kita ambil dimanapun partisi daerahnya itu, baik itu di partisinya, saya ganti warna. Nah, di sini yang merah di sini maupun di sini dan juga di sini itu ternyata batas atas dan batas bawahnya itu konsisten. Baik yang partisi di sini itu dibatasi di atasnya oleh kurva Y sama dengan 1. Kemudian yang di bawahnya dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat. Jadi kita bisa mengambil partisi yang vertikal sehingga kesimpulannya ternyata untuk daerah S ini kita bisa menggunakan Y sederhana. Nah, menurut definisi itu tadi dijelaskan di Yunita, dapat dibentuk daerah Y sederhana dengan mengambil partisi dari U1X kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan U2X. Itu kalau di sini kan fungsinya U1X-nya X kuadrat, di atasnya itu kan X, di bawahnya X kuadrat. Kemudian
dibatasi di atasnya itu udah 1, Y sama dengan 1. Nah, kemudian titik potong X itu dengan mudah kita cari dengan ini, menentukan titik potong ini. X kuadrat sama dengan 1, X sama dengan plus minus 1. Jadi titik potong X-nya itu kan plus minus 1. Jadi kita tinggal mencari integral lipat dari X, Y, D ke sini dengan batasnya terhadap variabel Y-nya itu kan X kuadrat sama dengan 1, dan variabel X-nya min 1 sama dengan 1. Nah, didapat nanti hasil integralnya adalah 0. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah soal ini itu bisa digunakan dengan tipe kedua, yaitu dengan X sederhana? Nah, tentunya bisa. Nanti mungkin di materi selanjutnya itu teman saya akan menjelaskan tentang X sederhana. Apakah nanti bisa dicoba apakah soal ini itu bisa digunakan untuk X sederhana. Nah, sebelum itu sebagai pengantar bahwa dalam suatu benda pejauh itu tidak harus kita menggunakan satu saja, tetapi kita kemungkinan juga bisa menggunakan Y sederhana ataupun X sederhana. Tetapi juga ada juga bentuk daerah yang hanya bisa digunakan X sederhana atau Y sederhana, tergantung kita mengambil partisinya. Kemudian contoh 2, mungkin dari contoh 1, mungkin dari teman-teman yang ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, Yohan. Ya, dia silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa untuk mencari luas S tersebut, caranya kita bisa menggunakan baik ditinjau dari X sederhana atau Y sederhana. Nah, misalkan sekarang kita diberikan sebuah soal. Nah, bagaimana cara kita meninjau bahwa itu kita menggunakan X sederhana atau Y sederhana, atau bisa menggunakan keduanya? Terima kasih. Baik, terima kasih dia pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari dia. Pertanyaan itu adalah intinya bagaimana kita cara menentukan kita menggunakan Y sederhana atau X sederhana. Jadi sebelumnya saya hapus dulu gambarnya. Nah, di sini karena di sini kita kan belum menyelesaikan materinya, mungkin perlu dibahas nanti dulu yang X sederhana, baru nanti secara keseluruhan itu bisa dijelaskan kita bagaimana kita menentukan Y sederhana atau X sederhana. Jadi secara ringkas itu bagaimana kita menentukannya? Kita lihat ciri-cirinya, kita melihat definisinya itu untuk yang Y sederhana itu fungsinya itu kan ini U1X kurang dari Y kurang sama dengan U2X. Jadi dibatasi oleh di atasnya itu dibatasi oleh kurva, dan di bawah juga dibatasi oleh kurva seperti pada gambar ini. Kalau di sini kan kita mengambil partisi yang vertikal, kalau di sini kan mengambil partisi yang vertikal. Ternyata di sini yang di atasnya dibatasi oleh kurva Y sama 1, dan di bawahnya dibatasi oleh kurva Y sama X kuadrat. Nah, karena di sini kita bisa mengambil partisi yang vertikal ini, tentu kan menurut yang tadi ini yang vertikal ini kita kan bisa menggunakan Y sederhana. Kenapa bisa dikatakan Y sederhana? Karena dimanapun kita mengambil partisi di daerah S ini, itu ternyata konsisten ya batas atas dan juga batas bawahnya. Kecuali nanti seperti soal yang di bawah ini, mungkin saya sedikit di sini, soal ini dia kalau kita ambil partisinya itu tegak, sini, kalau di sini, mungkin ini kan daerah atasnya kan ini di grafiknya itu X sama Y kuadrat, sedangkan yang di bawahnya ini. Kemudian kalau kita ambil di sini, ternyata batas atasnya itu berbeda dari batas atas yang ini. Ini kan ini ya, ini batas atasnya kan dibatasi oleh X tambah Y dengan 2. Sedangkan di sini batas atasnya itu dibatasi oleh X dengan Y kuadrat. Jadi kan berbeda. Jadi di sini agak sulit kita menggunakan Y sederhana. Tetapi bisa digunakan Y sederhana dengan cara membagi daerah ini. Misalnya kita bagi di sini, nah seperti itu. Kita misalnya cari duasan S yang di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kalau yang X sederhana itu, dia ciri-cirinya secara ringkas, mungkin dijelaskan oleh teman saya nanti, itu dia dibatasi oleh kurva di bagian kiri dan juga kanannya. Ini dibatasi oleh kurva. Sehingga nanti fungsinya itu dalam bentuk Y, yaitu V1Y kurang sama dengan X kurang sama dengan V2Y. Dengan batas itunya, yang selanjutnya adalah C kurang dari Y kurang sama dengan D. Ini perhatikan di sini ciri-cirinya itu dalam bentuk fungsinya dalam bentuk Y. Sehingga yang membedakan itu dilihat dari jenis kurvanya. Makanya di awal tadi saya jelaskan untuk menyelesaikan soal ini alangkah baiknya kita menggambar kurvanya terlebih dahulu agar kita bisa mengambil partisi di daerah F tersebut. Ya.
Mungkin ada tanggapan dari dia. Baik, terima kasih Yohan atas penjelasannya. Sudah bisa diterima. Izin bertanya, Ya, Meta silakan. tadi kan dijelaskan tentang daerah Y sederhana itu. Bagaimana jika misalkan partisinya itu tidak bisa dibuat secara vertikal? Bagaimana cara kita menentukan integralnya jika memang partisinya itu tidak bisa dibuat secara vertikal? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saja menjawab. Mungkin nanti setelah saya, mungkin dari teman-teman yang lain dari kelompok penyaji bisa menambahkan. Jadi kalau bagaimana kalau misalnya itu daerah S ini yang saya hapus terlebih dahulu. Misalnya kalau kita tidak bisa mengambil partisi yang vertikal ini, itu biasanya kasusnya itu seperti yang ini, yang kasus gambar tadi ini, yang ini. Kenapa nggak bisa? Karena kalau kita ambil partisi di daerah yang berbeda, di daerah S yang ini, di sekitaran daerah ini, yang dari merah ini, itu dia tidak konsisten antara batas atas dan batas bawahnya. Karena itu kita harus bagi dua ini daerahnya, kemudian cari integralnya. Tetapi kita bisa menggunakan X sederhana. Mungkin di sini belum dijelaskan X sederhana, itu bisa digunakan dengan cara yang horizontal. Yohanes, ini yang ini tidak bisa pakai vertikal ya? Bisa Ibu, tapi harus dibagi dua Ibu. Iya, harus dipecah, bukan tidak bisa ya. Dipecah. Harus menjadi S1 dan S2. Ya. Terus pertanyaannya Meta sudah terjawab belum Meta? Meta kelas apa ya? Kelas 3A nih Ibu, sudah. Lagi dia kelas 3D ya. Yang bertanya, ya, dia. Sudah terjawab pertanyaanmu Meta? Sudah Ibu. Ini sebentar nih S-nya diberikan gambar ini ya Yohanes ya. Gambarnya diberikan. Iya, Ibu, Contoh pada 4. soal sudah diberikan gambarnya. Contoh 4. Oh, gambarnya. Terus sebentar dulu Y0 sampai 1. Y0 sampai 1. Cuma setengah. Ini kan sudah dibatasin ya. Y-nya 0 sampai 1. Sampai 1. Y-nya Y kuadrat sampai 2. Ini sampai X-nya sampai 2. Oke. Tapi kalau misalnya ini diarsir, kira-kira apa S-nya nih? Kalau yang ini? Yang segitiga atau apa ya? Merek segitiga yang di atasnya itu. Kira-kira S-nya berbentuk apa ya? Yang lainnya bahasa bantu. Nah, ini yang S yang di atas yang kamu ndak arsir, Yohanes. Daerah yang kamu ndak arsir. Yang ini. Kelihatan nggak kursor saya? Kursor Ibu. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Ibu. Oh, nggak kelihatan. Ini loh yang atasnya Y-nya 2, batas bawahnya 0, fungsi bawahnya itu X sama dengan Y kuadrat, fungsi atasnya X sama Y sama dengan 2. Kira-kira apa ya batas S-nya? Gimana membuat batas S? Kira-kira bisa enggak? Itu kira-kira S X sederhana apa Y sederhana? Ya, itu. Oke. Kalau itu disuruh mencari, hitung integral lipat 2 X Y kuadrat dA jika S-nya adalah yang dilingkari oleh Yohanes itu. Kira-kira kayak apa S-nya? Menurut saya itu bisa menggunakan Y sederhana itu karena kan kita ambil yang vertikal itu. Kalau yang horizontal itu Iya, yang bisa itu kan dia vertikal. tidak Kalau sama. horizontal bisa? Bisa, tetapi kembali lagi kita Iya, harus bagi dua juga kan ya. Tapi Iya, kan masih bisa dia. Iya, masih bisa. Tetap bisa dua cara itu. Vertikal, horizontal harus bagi, daerahnya harus dibagi.
Mohon izin untuk melanjutkan Ibu materi terkait yang tipe 2 daerah X sederhana. Ya, silakan Selina. Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait konsep dan juga cara menyelesaikan untuk daerah Y sederhana. Nah, selanjutnya dengan daerah daerah X sederhana, itu dapat kita lihat di sini ada gambar. Kita mempunyai dua kurva, di sini ada dua kurva yang sejajar dengan sumbu X dan akan terus yang kontinu dan melewati sumbu X. Nah, jadi di sini ada daerah S yang dibatasi oleh garis D dan juga C. Nah, dari sini cara kita mencari integral dari daerah S ini, kita tentukan terlebih dahulu untuk himpunan S-nya, definisinya. Jadi himpunan S itu akan disebut dengan X sederhana apabila S dapat ditulis sebagai S himpunan terurut X, Y, di mana X terdapat di selang V1Y hingga V2Y, dan Y itu terdapat ada di selang C sampai D. Dengan V1Y dan V2Y-nya ini kontinu atau berlanjut. Nah, sehingga didapatkan rumusnya itu integral lipat 2 ds untuk fungsi fx, y dA itu sama dengan integral lipat 2 di integral lipat fx, y terhadap dx dari selang V1y sampai dengan V2y dan terhadap dy dengan di selang C sampai D. Itu untuk penjelasannya. Lalu kita bisa lihat juga, jadi di sini tuh cara mencari daerah S itu kita tentukan dulu batas yang sejajar dengan sumbu X, sehingga di sini kita bisa lihat partisinya itu akan sejajar dengan sumbu Y seperti itu. Sumbu X, mohon maaf. Dari situ kita bisa cari integralnya, integral daerah S ini dengan rumus yang sudah tersedia di layar. Dari saya mungkin hanya itu tambahannya. Jadi bedanya dengan daerah Y itu dia kurvanya itu atau fungsi yang membatasi itu dia ada di sumbu X seperti itu. Jadi dia melewati sumbu X untuk fungsi kurvanya. Jadi dia ada perbedaan di fungsi yang ada di selang X atau Y. Jadi kalau misalnya daerah X sederhana, berarti X-nya akan ada di selang akan diapit oleh dua fungsi. Kalau dia daerah Y sederhana, berarti dia akan diapit oleh Y-nya akan diapit oleh dua fungsi. Jadi seperti itu. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin masuk, Ibu. Izin bertanya, Selin. Ya, silahkan. Itu untuk rumusnya, untuk yang integral dalam, untuk yang dx-nya itu, bukankah seharusnya batas atasnya itu bukan batas atas atau bawahnya itu tidak Y saja, tapi V1Y untuk yang bawahnya, dan untuk yang atasnya itu V2Y. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini mungkin kami ada salah pengetikan. Jadi di sini V-nya dia ada di sini, cuman kayak terlalu ke kiri penulisannya. Jadi
kurang kelihatan. Sebenarnya dia memang ada di selang ini, P1Y dan P2Y, seperti itu Nova. Memang itu selang. Apakah dari Nova bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain juga, apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Izin bertanya. Baik, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Igede Ardiarta Suta dari kelas 3D dengan NIM akhir 069. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang jika Gede siapa? Gede siapa? Ardiarta, Aldi. Pas apa? kelas 3D. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, jika ingin menentukan dengan Y sederhana, dari kita bergerak garisnya itu dari bawah ke atas, dan jika X sederhana dari kiri ke kanan. Nah, bagaimana jika arahnya itu bergerak, yaitu jika untuk Y sederhana itu dari kiri ke kanan dan X sederhananya itu dari atas ke bawah. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon izin masuk Ibu. Mohon izin menjawab dari pertanyaannya Ardi. Jadi pertanyaannya itu bagaimana jika untuk metode Y sederhana itu kan dia dibilang arahnya dari atas ke bawah, dan kalau dari metode X sederhana itu dari kanan ke kiri. Nah, jika pengerjaannya dibalik seperti itu, maka nilai dari integralnya itu bakal sama, namun hasilnya akan bernilai negatif jika arahnya berlawanan seperti itu, Bu. Sekian jawaban dari saya. Mungkin apakah dari Ardinya bisa diterima? Itu ada Sebentar dulu, sebentar. Saya nama ini Adiat. Nah, bagus Adiat. Beri contoh Ardinya bertanya. Ini boleh dibalik enggak Y-nya jadi X itu maksudnya kayak apa? Saya enggak ngerti pertanyaannya Ardiarta. Kok Y sederhana kok dijadikan Y-nya diganti dari X? Terus X sederhana ganti Y apa? Iya kayak begitu. Coba tadi soal yang dibahas si Yohanes itu kamu bahas pada saat pakai X sederhana dan pada saat Y sederhana. X sederhana dan Y sederhana. Sehingga terbayang kalau itu kan rasanya. Mungkin Yohan, apakah bisa minta tolong untuk share screen-nya? Ya, ini tadi kan sudah dijelasin nih dengan Y sederhana kan ya. Coba sekarang kerjakan dengan X sederhana. Apakah boleh memakai soal yang lagi satunya, Ibu? Soalnya tadi saya nangkapnya yang soal nangkap pertanyaannya Ardi itu kan dimintanya untuk sumbu Y-nya itu kan arahnya fungsinya kan dari bawah ke atas gitu. Nah, kalau sumbu Y-nya itu di Ardi itu nangkap pertanyaannya dari sumbu, kalau Y ya pasti ada dari bawah ke atas, no? Ya, itu dah tadi maksudnya pertanyaannya Ardi itu kalau bagaimana jika itu yang pertanyaan Ardi yang enggak pas itu. Apa maksudnya apa kalau baik dicari dengan Y sederhana atau X sederhana hasilnya sama enggak? Kalau gitu masih bisa saya terima. Kalau tadi aneh pertanyaannya. Itu loh. Boleh enggak kalau Y itu dari X dari kiri ke kanan ya kok aneh. Coba sekarang ini cari dengan Y sederhana sudah, coba dengan X sederhana misalnya. Atau yang gambar lagi satu Yohanes. Gambar lagi satu. Sebentar, lagi satu. Ya, yang ini. Ini dipakai dengan X sederhana. Coba cari dengan Y sederhana sekarang. Ini kan dengan X sederhana. Coba cari dengan Y sederhana. Gamarin. Arsir gambarnya tolong Yohanes. Biar jelas ya maksudnya daerahnya. Ini sudah dicari dengan X sederhana. Pertanyaan Ardi itu yang rada-rada aneh itu, maknanya enggak ada. Ardi, maksud pertanyaanmu apa tuh Ardi? Ardi Arta, menghilang dia. Oke, Ibu.
Maksud pertanyaanmu apa sih? Arahnya itu dibalik. Kok arahnya dibalik? Iya toh, nggak ada arah dibalik. Orang-orang ini bukan vektor. Eh, Kalau Y itu kan Y sederhana itu kan dari bawah ke atas. Apanya dibalik ya, bukan begitu caranya mengartikan ini. Boleh nggak iya ini dibalik, kok dibalik sih? Boleh nggak menyelesaikan soal itu dengan Y sederhana atau dengan X sederhana gitu aja, tidak bukan dibalik. Nah sekarang ini lihat, ini tidak ada membalik-balik itu. Ini sudah dikerjakan dengan X sederhana. Batas bawahnya adalah Y kuadrat, batas atasnya 2 min Y. Sekarang coba kerjakan dengan Y sederhana. Yang lain juga ikut mengerjakan, bukan hanya Adiatma. Betul ya, bagus Adiatma ya? Betul, betul. Saya lagi ngorek-ngorek. Bukan, namanya udah bagus Adiatma ya? Iya, Ibu. Oke. Gimana hasilnya kalau pakai Y sederhana? Tadi saya sudah singgung tadi dengan Yohanes. Kalau kalian mendengarkan tapi
Siapa yang nulis ini di layar? Yohanes? Mohon maaf Ibu, saya Ibu. Saya kira belum saya skrip, saya orang ya. Kelihatan di sini. Ditutup dulu. Tidak perlu mencari sampai hasil final, cukup integrasinya saja. Bagaimana jadinya jika S-nya adalah Y sederhana? Bagaimana jadinya bentuk integral lipat 2 X kuadrat dA dengan batas integrasi S jika S-nya adalah Y sederhana? Mohon izin untuk anotate Bu ya. Ya, silakan. Saya langsung saja, yakni untuk S1-nya itu kita pakai dari 0 sampai 1 integral dan integral dalamnya 0 sampai akar X. Dalamnya itu gimana maksud? Pakai aja layar, pakai apa namanya? Virtual, layar virtual. Whiteboard maksudnya Bu. Ya. Bu, jadi untuk gambar yang tadi itu saya dapat dari integral 0 sampai 1 dan integral yang keduanya itu dari 0 akar X dari fungsinya X kuadrat dy dx ditambah integral 1 sampai 2 dan integral 0 sampai 2 min X y kuadrat dy dx. Begini Bu, kalau untuk dengan metode metode Y sederhananya. Jadi saya udah dapat hitung tadi nilainya, belum sampai ke nilainya sih, baru sampai integral akhirnya. Saya dapat tadi 1/3 dikali 2/7 X pangkat 7/2 dengan batas 0 sampai 1 ditambah integral 0 sampai 1 sorry
1 sampai 2 XY pangkat 3 sorry, 0 sampai 2 min X dan X DX. Untuk sampai segini baru sampai segini saja nih kayak Bu dapatnya jika menggunakan metode Y sederhana. Ya lanjutinnya cari di bawahnya sama nggak sih? Kiri hasilnya 2/9, kanan aja cari. Oke. Ini kok Jadi nggak ada sepertiga ini? Ini X iya, pangkat 3 harusnya ada sepertiga no. ya, tadi tak keluarin Bu, di sini jadinya tak keluarin tadi. Oh, Jadi bisa ditambah. ya biar yang lain nyari lagi, biarin aja gitu suruh. Idenya seperti itu. Jadi tadi saya misalkan Bu itu 2 min X, jadi kan 1 2 X 2 min X X. Minus 1 X. Pernyataan tersebut disampaikan ada partai politik dia berharap ada politik fokus untuk Ya nanti lanjutan yang jelas hasilnya sama enggak kira-kira? Harusnya sih sama Bu ya, kalau untuk hasilnya. Harus sama. Oke, Ardi tadi yang bertanya gimana? Apa itu maksudmu Ardi? Ardi Arta masih di sini enggak? Atau sudah tidur? Masih Ibu. Apa ini maksud pertanyaanmu atau apa? Karena pertanyaanmu yang tadi itu tanpa makna. Tidak ada yang kalau Y sederhana nanti ubah batasnya dari kiri kanan, tidak ada namanya juga Y sederhana ya. Itu kalau X sederhana ya itu tidak bisa. Kalau S X-nya sederhana diubah jadi tidak bisa itu. Oke. Jadi pertanyaan juga harus jelas. Soalnya tadi itu tidak ada makna pertanyaannya. Gimana kalau jika Y sederhana diubah jangan batas bawah atas, tapi kiri kanan ya nggak iso no. Berarti kamu konsep partisinya nggak jelas. Kalau Y sederhana artinya partisi itu dibuat sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, atau dibuat partisi pada sumbu X. Tapi kalau X sederhana berarti partisinya sejajar sumbu X. Atau dibuat pada sumbu Y gitu loh bedanya. Tidak ada muter-muter itu tidak ada. Hanya tinggal partisi saja. Oke Ibu, sukses semua Ibu.
Baik Ibu, jika begitu karena dari adlinya sudah oke, jadi saya izin untuk stop share screen Ibu. Terima kasih. Ya, Diatma, nanti kamu buat lagi jawaban tadi. Ya, dosa Baik, Diatma, Bu. buat Ya, lagi nanti. Nah, setelah dapat kirim ke WAG hasilnya ya. baik. Ya. Sudah selesai? Mohon izin untuk menjelaskan terkait contoh soal yang lain agar pemahaman dari kita semakin bisa dipahami terkait integral lipat 2 ini dari sederhana Y maupun X sederhana seperti itu. Mohon izin untuk mempresentasikan satu buah soal nih ke Ibu. Masa harus ditanya baru tampil? Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi di sini menampilkan satu buah soal yaitu terintegral lipat 2. Macet. Oke, boleh. Baik. Gimana ini?
Baik. Mohon maaf Ibu, dari ini saya sepertinya terkendala sinyal, jadi dia akan join menggunakan HP dan di-share screen oleh Adiatma. Kan ini sudah ada di materinya Ibu ya? Bukan. Bukan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Kenapa lama sekali nih? Tanya Ibu, jadi tadi ada kendala teknis, jadi saya meminta tolong kepada Arti untuk men-share screen PPT. Jadi di sini saya ingin memaparkan satu contoh soal, yaitu terkait penerapan dari cara mencari integral X sederhana. Nah di sini contoh soalnya Gimana maksudnya mencari apa? Mencari integral lipat 2 untuk yang daerah Y sederhana nih. Daerah Y sederhana. Untuk S di mana? Y-nya sederhana atau X-nya sederhana? Untuk S-nya sederhana nih. Bingung lagi, ini tampil lagi yang lain. Yang mana mau dijelasin nih? Yang kedua. Baik, di sini contoh soalnya yaitu integral. Untuk apa nih? Untuk apa sederhana nih? Untuk mencari Y sederhana. Mencari integral lipat menggunakan daerah S di mana Y-nya sederhana gitu loh. Baik, terima kasih Ibu. Jadi di sini saya akan mencari integral lipat untuk daerah S dengan Y sederhana. Nah, di sini soalnya yaitu integral lipat pada daerah S di mana fungsi X pada fungsi X tambah Y dA. Di sini S adalah daerah segitiga dengan titik-titik sudut 0,0, kemudian 0,4 dan juga titik 1,4. Nah, di sini untuk kita menentukan integral ini, berarti kita harus menentukan batas integrasinya terlebih dahulu. Nah, untuk itu, untuk menentukan batas integrasinya kita perlu menggambar daerah S-nya. Nah, jadi di sini sudah ada gambarnya. Jadi S-nya adalah daerah segitiga, jadi kita hubungkan di sini titik-titiknya. Kemudian di sini kita dapat lihat S ini dibatasi oleh 3 sisi. Yang paling kiri itu X sama dengan 0 dan yang paling atas itu Y sama dengan 4. Nah, yang perlu kita cari di sini adalah sisi miringnya.
Nah, untuk mencari sisi miringnya, kita harus mencari persamaan garisnya terlebih dahulu. Nah, kita harus mencari persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan garis yang melalui 1,4. Baik, di sini melalui garis 0,0 dan 1,4. Coba cari pakai papan virtual gimana cara dapat garis itu. Di sini melalui titik 0,0 dan juga garis melalui titik 1,4. Kita akan mencari persamaan garisnya. Nah, di sini kan jadinya karena ketika X-nya adalah 1, maka Y-nya itu 4. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan X. Ya tulis, keluarkan papan virtualnya. Atau tulis di tempat tadi, boleh. Jadi Y sama dengan 4X. Di mana dapat Y sama dengan 4X? Ketika Tuh kan ngarang itu tahu yang 4X apa? Karena sudah ada. Coba cari dulu. Katanya mencari persamaannya melalui 2 titik. Tuh kan nggak bisa sudah mencari artinya ini. Gimana cara mencari persamaan melalui 2 titik? Y1. Pertanyaannya adalah di mana kamu dapat Y sama dengan 4X, itu yang ditanya. Nah, ini mencari persamaan dengan 2 titik. Untuk mencari persamaan melalui 2 titik itu, kita gunakan rumusnya terlebih dahulu, yaitu Y kurang Y1. Ya tulis tadi, ngapain langsung dapat 4X. Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurang X1. Kurang, ya enggak sih kata di. Kurang X1. Jadi di sini didapatkan hasilnya Y kurang X1 itu adalah 0 kurang Y2 4 mana? Terus mana caranya terus? Y2-nya adalah 1 dikurang 0 sama dengan X dikurang X kurang 0 per Betul, Y2-nya itu 1. Tuh kan ngarang lah itu. Y2-nya 4 kurang Y1 adalah 0. Kemudian X kurang 0 per X2
1 dikurang 0. Hanya saya tadi kamu dapat 4x itu ngarang itu karena ini jawabannya sudah ada. Jadi di sini didapatkan Y sama dengan 4. Ini tidak ada sama dengan ini, tanda sama dengan di kiri itu hapus tuh. Semua ada sama dengan ini nih. Sama dengan Y per 4 ini ada sama dengan. Baik, Iya, jadi di harus sini dicari. didapatkan Y-nya itu adalah 4x. Nah, setelah Yang mana 4x tadi? yang garis miringnya ini. Bentuk partisinya kayak apa jadinya? Coba buat di segitiga itu bentuk partisinya kayak apa jadinya? Biar tahu batas bawahnya itu kok 4x itu gimana bentuk partisinya, coba buat. Tarik garis. Di mana 4, di mana 4x. Turunkan dikit layarnya Nesya biar mulutmu kelihatan pas bicara. Ya. Oke ya. Mbak tarik garis di segitiga itu bisa enggak? Biar tahu gitu loh, biar bisa bilang kenapa sih bawahnya kok 4x, atasnya kayak itu. Ya. Sampai ke mana? Sampai sana. Ya, biar kelihatan 4. Atas bawahnya 4x, atas 4. Jadi di sini kita temukan daerah S-nya ini. Batas-batasnya itu adalah himpunan X, Y, di mana Y-nya dari 4x sampai 4. Angka X-nya dari 0 sampai 1. Oke. Oke, terus lihat pekerjaan Anda itu betul enggak di baris ketiga, baris keempat. Nesya. Coba pekerjaanmu lihat. Oke, baris ketiga coba lihat. Betul enggak baris ketiga? Integral 4x tambah 8 yang itu betul enggak? Baris ketiga. Betul. Betul enggak? Saya cuma nanya betul apa enggak baris ketiga itu? Sepertinya kurang tepat nih Kak Ibu. Kenapa kurang tepat? Harusnya bagaimana yang benar? Masuk Ibu, izin membantu menjawab. Ya. Sebentar. Yang di sana itu harusnya yang disubstitusi itu Y-nya, jadi kita substitusi dengan batas bawahnya ini 4x, jadi kita ganti X dikali 4x. Mana? Bentar, Ibu. Ini salah nih berarti ini baris ketiga nih Priamti. Iya Ibu, menurut saya ini kurang tepat Ibu. Karena di sini Masa sih? Tuh kan. Iya. Kan udah selesai deh, salah. Ini sudah benar, cuma apa kurang-kurung. Karena kamu bilang salah, ini bukan salah. 4x ini benar. Sudah benar dia masukkan batas atas. Y-nya diganti, sudah benar. Tapi kalau tanpa kurung enggak benar ini, enggak kena DX dia. Ini juga bawahnya juga. Yang kena DX cuma 8.
Oke, coba soal ini kamu kerjakan dengan X sederhana. Coba kerjakan dengan X sederhana. Untuk yang X sederhana itu sudah ada di slide di bawahnya nih ke Ibu. Nah, jadi ini juga bisa digunakan. Jadi kita bisa menggunakan X sederhana di sini. Jadi kita sama seperti yang tadi kita cari dulu batas-batas integrasinya, kemudian kita cari batas integrasi dari daerah S. Aisyah, ini kan sudah tadi dicari, tinggal apa? Kita gambarnya lagi sekarang gimana? Partisinya kayak apa jadinya? Gitu. Iya. Artinya sejajar semua apa? Dia sejajar dengan sumbu X nih, Ibu. Ya, sumbu X. Sehingga batas kirinya apa? Batas kirinya itu X sama dengan? X sama dengan 1/4 Y ini kan? Masa kamu enggak tahu ya? Mana X1, mana X2? Ngarang itu kamu. Coba buat partisinya apa? Betul itu. Coba buat partisinya di gambar segitiga. Sehingga kamu lihat batas kiri, batas kanan. Coba buat. Buat partisinya dulu, sejajar sumbu X. Ya, lihat batas kanannya apa? Batas kanannya itu 1 nih, Bu. Waduh. Batas kanannya X sama dengan 1/4 Y. Makanya tadi kamu kan punya Y sama 4X. Sehingga kalau diubah partisinya kan jadi kiri kanan. Sehingga di kanan menjadi X sama dengan 1/4 Y. Di kiri itu adalah garis X sama dengan 0 kan. Itu yang saya takutkan loh. Anda buat gini tapi kamu nggak ngerti makna di ininya, di gambarnya. Nah, X2, X1-nya 0. Ini loh garis sumbu Y itu loh garis X sama dengan 0. Ini juga kurang ini baris ketiga ini. Yang kena DY cuma Y kuadrat saja. Tambah lagi 1 X sama dengan 0 nih. Yang garis ini loh batasnya. Sisi siku-sikunya yang di kiri itu adalah garis X sama dengan 0. Tambah lagi 1 nih X sama dengan 0. Mesya, kok lama nih? Ya, ini lo garis vertikal ini. Kan ada 0,0, 1,4, 0,4. Nah, garis 0,4 itu ruas garis 0,4 itu adalah garis X sama dengan 0. Jadi X1-nya ini, X2-nya ini. Tuh, jadi tidak ada itu boleh enggak di sederhananya dibalik enggak, bukan dibalik, cuma partisinya saja yang beda. Partisinya sejajar sumbu Y, berarti dia Y sederhana. Kalau sejajar sumbu X, X sederhana. Itu aja, tidak ada muter-muter. Partisinya saja yang beda. Baik, mungkin sekian pemaparan soal dari saya. Untuk rekan-rekan mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau menanggapi, dipersilakan.
Baik, karena tidak ada yang ingin menanggapi, untuk itu mohon izin untuk stop share screen. Izin bertanya, Ibu. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Di sini saya izin bertanya. Pada minggu lalu kita kan belajar terkait dengan integral IPA 2 untuk daerah S-nya itu persegi panjang, di mana nanti untuk integral berulangnya itu kan dia bisa ditukar dan kita bisa memilih, bisa menggunakan kita bisa integralkan X-nya dulu atau Y-nya dulu. Sedangkan kalau saat kasus ini kan integralnya itu bukan, daerah S-nya itu bukan persegi panjang, tetapi dia bukan persegi panjang. Nah, untuk kasus ini kan otomatis nanti untuk integralnya itu tidak boleh kita tukar dengan cara sembarangan. Dan bagaimana jika kasusnya tersebut ketika pada soalnya itu kita mengintegralkan terhadap X terlebih dahulu, tetapi kita sulit untuk melakukannya. Jika diintegralkan terhadap Y ternyata lebih mudah. Itu kira-kira bagaimana caranya, Ibu, jika kita ingin menukarnya? Terima kasih, Ibu. Silakan kelompok penyaji. Mana kelompok penyaji ini kok diam? Mana tuh? Mana caranya menukar? Dia. Oke, Ibu. Saya punya ini. Sorry. Iya. Sama aja sebenarnya tadi. Ini 1, 2. Apa nih? 0,2 itu. Kalau itu digambar, kalau ini gambar S kan boleh itu. Coba gambar X-nya 1, 2. 1, 2. Terus Y-nya 0, B2. Berarti mana daerahnya? Ini kan? Ya. Ini kan? Ya. Kira-kira kalau cari X-nya 1, 2 gimana gambar? Ini kan? X 1, 2. Y-nya 0, 2. Udah gitu. Sama aja. Ini konsepnya bukan menukar loh ini. Sekarang kalau mau ini ya, berarti ini ditukar sudah X-nya dari 0, 2, X-nya 1, 2 ya sama aja. Ya enggak, gambarnya kan sama, partisinya saja yang berbeda. Ya enggak dia? Enggak, Ibu.
tiang Nike kalau dia bukan persegi panjang nih ke Ibu. Ini persegi panjang sayang. Kalau Ini bukan, lo tadi contohnya sudah yang dibahas oleh siapa tadi itu ya, Putunesia, kan bukan persegi panjang tadi. Sama siapa tadi lagi satu, Putunesia sama siapa, sama Adiatma, kan sudah. enggak Ibu, tapi tadi kan dia tetap diintegralkan terhadap X-nya terlebih dahulu. Tetapi misalnya ada kasus kita mengintegralkan dia terhadap X, waktu kemarin saya sempat ketemu, nggak bisa jadinya harus terhadap Y-nya terlebih dahulu agar lebih mempermudah. Nah, tetapi kan artinya kan kalau terhadap Y biar lebih mudah, artinya kan bisa terhadap X, cuma perlu waktu lama, gitu aja masalahnya. Konsepnya sama aja kayak tadi. Bedanya di partisi, tapi ada soal bukan berarti dia tidak bisa dengan X, bisa tapi lama gitu loh. Harus pakai integral parsial dan sebagainya. Ada tuh di buku yang integral E itu ya, E pangkat itu kan bisa pakai perkalian misalnya. Bukan tidak bisa dia, tetapi lebih rumit gitu loh. Tapi intinya meskipun dicari pakai Y sederhana maupun X sederhana itu sama hasilnya gitu. Tetapi tidak selalu mudah, itu saja intinya. Yang jelas hasilnya sama, tetapi tidak setiap soal bisa diselesaikan dengan keduanya gitu loh. Dengan mudah gitu. Kalau misalnya harus dengan X, ya kalau Anda waktu untuk ujian pendek kan nalar Anda dong berjalan. Saya tidak mungkin dong. Kan tidak diminta harus dengan X kayak gitu loh. Kalau dengan X dulu misalnya dengan Y sederhana sulit kan tidak harus dengan Y sederhana. Ngerti ya dia? Kan tidak mungkin soalnya selesaikanlah dengan mengambil S adalah Y sederhana. Kan tidak mungkin soalnya kayak gitu. Disitulah mahasiswa harus berpikir saya harusnya ngambil dengan menganggap apa yang sederhana ya, kan gitu harus mikir. Kayak tadi yang di soal yang dibahas oleh Yohanes itu kan dia menyajikan dengan dengan X sederhana dia pakai kan ya. Kenapa? Karena dia biar lebih cepat. Soalnya si Yohanes tadi kan. Baru saya minta terus coba dengan Y sederhana kan harus menjadi 2 daerah kayak gitu. Itu ininya. Bisa diterima enggak dia? Enggak bisa Ibu. Terima kasih Ibu. Artinya selalu bisa diselesaikan dengan eksternal ya, tapi tidak semua mudah begitu. Kadang-kadang harus yang seperti tadi contohnya Yohanes itu kebetulan mudah itu. Dia sudah selesaikan dengan X sederhana, terus saya minta coba dengan Y sederhana. Bisa kebetulan, kenapa? Karena fungsinya masih mudah untuk diintegralkan gitu. Kadang-kadang ada fungsinya menjadi lebih rumit untuk diintegralkan, kadang-kadang menentukan batasnya yang tidak mudah. Tapi intinya hasilnya harus sama, pasti sama. Tapi tidak selalu mudah. Jelas dia? Ya. Jelas Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Cukup? Adik-adik cukup sekian? Dari saya cukup Ibu. Okay. Kalau materinya sudah selesai, kita untuk tentamen kapan siapnya? Minggu depan siap? Mbak yang dari Jember ikut gabung nggak sih? Mbak siapa namanya lupa saya. Mana Mbak? Ada pertanyaan enggak Mbak? Mbak siapa namanya Mbak? Aulia. Oke. Ada pertanyaan Aulia? Saya bisa nanya. Siap minggu depan tentamennya secara luring. Enggak, kamu daring aja. Masa harus kembali kamu? Cuma enggak tahu saya nanti soalnya isi atau apa.
apa namanya, mungkin ujiannya kayak gini, apa, pikon, biar saya lihat kamu nggak ada orang di samping, biar adil sama yang itu. Ya. Oke, kapan siap tentamen minggu depan atau kapan? Silakan nanti dirundingkan ya. Baik, Ibu. Materinya hanya fungsi 2 POBA. Yang materi yang kemarin nggak ikut. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita sudahi ya. Bisa, Ibu. Oke. Terima kasih, salam sehat. Nanti Ilham berembuk terus WA ya kapan siap teman-teman. Kalau bisa sih sebelum galungan gitu, biar lebih cepat. Ya terserah kesiapan kalian. Oke, selamat sore. Selamat sore, Ibu. Terima kasih. Selamat sore Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.